Oke, tadi setelah kita tahu perbedaan cPanel dengan, Flash Panel di hosting dan apa itu web hosting, selanjutnya yaitu kita cara menginstal WordPress, CMS ya, CMS WordPress di cPanel dan di Flash. Berikut videonya. Oke, yang pertama-tama setelah kalian, sudah memiliki hosting ya atau sudah, menyewa hosting, nanti kalian mendapatkan, login cPanel atau di Flash, kalian masuk saja langsung langsung ke cPanel kalian atau di Flash kalian. Ini saya akan memberikan videonya. Yang pertama kita install di, cPanel ya. Oke, ini adalah tampilan awal dari cPanel saat kalian login dari cPanel, sudah login, nanti kalian scroll saja ke bawah. Biasanya untuk di cPanel sendiri, dia sudah disediakan shortcut untuk install, WordPress. Yaitu di sini ada WordPress managed by Soft Softlacouse ya, Soft Softla Close ya, Sofla Close. Kalian tinggal klik saja di sini. Kalau misalkan nggak ada shortcut ini, kalian bisa masuk yang di bagian software ya. Di bagian software ada di sini ya, Softaculous Apps Installer ya. Jadi di sini sama saja ya sebenarnya. Tapi kalau kalau di sini kita bisa melihat CMS lain. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di video ya, di awal video yaitu ada WordPress, Joomla, Avante Avante Chart, lalu PHP-BB dan sebagainya. Di sini banyak sekali ya. Jadi kalau kalian pikir untuk membuat website hanya WordPress saja, itu masih banyak CMS lain. Tapi yang paling populer saat ini dan paling mudah untuk dikostumasi yaitu WordPress gitu. Oke, kalau untuk cara menginstalnya, kita langsung dari shortcutnya aja ya. Kita langsung dari shortcut sini, kita klik aja di sini shortcutnya. Nah, ini sama sebenarnya masuknya, cuma dia langsung ke WordPress tanpa menampilkan CMS lainnya gitu ya. Ini sangat mudah ya. Nah, nanti di bawah sini adalah daftar yang sudah kalian install ya. Misalkan kalian punya banyak domain dalam satu hosting. Nah, ini nanti di bawah sini banyak yang sudah diinstal ya, domain-domainnya, nama domainnya, oke. Kalau kalian baru, misalkan di sini belum ada sama sekali, nanti ini kosong ya. Kalau kalian baru pertama kali masuk ke si panelnya ya. Jadi kalian klik saja di sini install. Lalu di sini nanti kalian akan menampilkan seperti ini. Nah, ini install URL-nya apa gitu. Jadi kalau misal dia default-nya adalah /wp. Jadi kalau kalian mau di domain utama kalian, misalkan domain saya.com itu mau diinstal WordPress, maka ini indirectory-nya harus kalian hapus. Seperti itu ya. Ini harus kalian hapus ya, jangan lupa ya. Biasanya nanti kalau kalian nggak hapus ini ya, dia kalau kita masuk ke apa domain kalian, misalkan di sini saya ada astracloud.my.id. Lalu di sini tadi kan ada WP ya. Nah, kalau kalian buka di sini astracloud.my.id, itu nggak akan nampil WordPress karena adanya di subdirectory WP gitu. Jadi kalian harus masuk di astracloud.my.id/wp baru itu instalan WordPress yang sudah kita install barusan gitu. Jadi kalau di sini kan kebetulan domain utama saya sini sudah ada WordPress ya, jadi saya nggak mau pakai yang domain utama nih gitu, takutnya nanti jadi bermasalah gitu ya. Oke, kalau gitu kita misalkan di sini saya masukkan saja di sini ya, belajar WordPress. Oke, belajar WordPress ya. Jadi ini saya nggak di domain utama, tapi kalau kalian mau di domain utama, indirectory-nya kalian harus hapus ya gitu. Ya, lalu di sini settingnya nama website kalian apa nih? Misalkan belajar gitu ya. Belajar WordPress. Oke, lalu set description-nya apa? Ini bebas terserah kalian. Lalu di sini admin account-nya apa nih? Untuk masuk ke halaman WP adminnya gitu ya. Kalau di sini saya sudah ya menggunakan karena ini cuma untuk belajar, kita masukkan saja adminnya, yaitu usernya adalah admin, lalu passwordnya adalah pas, oke. Lalu di sini emailnya nih. Nah, emailnya ini berfungsi kalau misalkan WordPress ini ada updatean terbaru, jadi nanti kalian akan mendapatkan notifikasi pembaharuan untuk WordPress kalian gitu ya. Lalu di sini di bawah lagi ya, kalian scroll lagi ke bawah, di sini ada bahasanya nih. Kalau misalkan kalian mau pakai bahasa Indonesia untuk WordPress kalian, kalian tinggal pilih aja cari bahasa Indonesia seperti ini ya.
Nah, lalu di sini ada backup ya, ada plugin-nya ini apa? Jadi sekalian install WordPress beserta plugin-nya. Jadi kalian nggak perlu lagi install plugin saat nanti udah masuk WordPress gitu ya. Kalau di sini biasanya saya sih untuk ininya saya hanya di Classic Editor eh improve page speed-nya ini saya enggak ya. Nanti saya install sendiri ya, yaitu saya pakai Lightspeed gitu ya. Oke, kalau misalkan kalian klik advance ini klik advance ini untuk setting database. Jadi kalau misalkan kalian di sini kan sudah default WP 616 ya. Ini jadi auto generate ya dari si panelnya ya. Kalau kalian mau ganti ya bebas, terserah kalian ganti saja. Lalu di sini kalian juga bisa nonaktifkan disable update notification email. Jadi kalau kalian nggak mau mendapatkan email pemberitahuan WordPress kalian wajib diupdate ya, kalian tinggal dicentang aja gitu ya. Lalu di sini ada beberapa juga auto upgrade WordPress plugin. Kalau kalian nggak mau pusing update-update plugin WordPress, kalian bisa centang di sini nanti dia auto upgrade gitu ya. Jadi kalau ada pembaharuan dari plugin-pluginnya dia auto update gitu. Lalu di sini juga ada auto upgrade WordPress theme. Nah, ini juga temanya jadi nanti kalian auto update gitu ya. Oke, nanti di sini settingan-settingannya seperti ini. Ini bebas ya, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian saja. Nah, setelah kalian semuanya sudah kalian isi ya, sudah sesuai nih misalkan oke, langsung kita klik install. Kita klik install. Nah, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai gitu ya. Ini enggak lama kok, paling cuma memakan waktu beberapa menit ya. Nah, ini enggak sampai 1 menit dia udah selesai. Nah, jadi langsung di sini configuration the software was installed successfully. Oke, nah nanti di sini ada nih alamat webnya yang diinstal tuh di mana, lalu administratif URL-nya. Nah, biasanya kan WordPress itu identik dengan /wp-admin gitu ya kalau untuk masuk ke halaman adminnya. Sekarang kita coba cek ya. Oke, kita langsung klik aja di sini itu nggak masalah ya. Nah, ini kan the connection to asracloud.my.id is not secure. Nah, ini nggak masalah ya karena saya di sini belum menginstal SSL untuk website saya gitu. Jadi ini tinggal di continue to site saja. Kalau kalian mau menginstal SSL nanti ada di video berikutnya ya, di video-video lainnya. Nah, ini tidak ditemukan ya karena memang kayaknya domain saya ini sudah tidak aktif ya gitu. Jadi itu cara installnya ya, cara nginstall WordPress di cPanel. Oke, sudah di cPanel kita sudah, lalu kita beralih ke Flash-nya. Oke, untuk di Flash-nya ini sama mudahnya dengan di cPanel ya, cara menginstallnya. Oke, kalau di Flash sendiri nanti saat kalian pertama kali login ke Flash, kalian akan ditampilkan dengan seperti ini ya, tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, di Flash sendiri ini pun ada shortcut untuk install WordPress-nya juga nih. Jadi untuk mempermudah kita juga ya. Jadi di bagian kiri sini ada menu WordPress. Kita tinggal klik saja WordPress. Ini sama ya dengan si panel ya. Sebenarnya nggak jauh beda ya kalau misalkan kalian fungsinya hanya standar-standar aja di Flash ini sama ya. Nah, nanti sama seperti tadi si panel juga kalau kalian klik WordPress, maka kalian di sini dihadapkan ada beberapa domain yang sudah diinstal WordPress gitu ya. Kalau misalkan kalian belum pernah menginstal WordPress di Flash kalian ini akan kosong gitu ya. Nah, lalu tinggal kalian klik saja di sini di install. Sama nanti kalau tadi di si panel itu akan ada window baru ya atau tampilan baru. Kalau di sini ada kayak pop up gini. Ini sama ya seperti tadi ya. Kalian tinggal installnya di mana nih gitu. Kalau misalkan ini tadi saya karena banyak domain ya. Jadi kalau kalian domainnya cuma satu ya, kalian munculnya cuma satu aja gitu domain kalian. Nah, sama dengan si panel, di belakangnya ini dia ada subdirektorinya. Jadi kalian harus menghapusnya kalau kalian mau install di domain utama. Nah, karena di domain utama saya sudah terinstall WordPress, maka dia akan menampilkan peringatan nih WordPress is already installed on the target. Jadi
domain ini udah terinstall WordPress gitu. Nah, kalian yakin gak nih mau install ulang WordPress-nya nih gitu? Berarti itu sudah terinstall karena di sini hanya buat belajar. Saya masukkan ke subdirectory yang berbeda ya, biar nggak bentrok. Saya di sini sama seperti tadi belajar WordPress. Nah, sama tadi juga website title-nya ini apa ya? Nama website kalian. Misalkan belajar WordPress. Lalu di sini plugin atau template-nya juga kalian sama nih. Seperti di cPanel. Cuma kalau di cPanel kan centangan ya. Kalau ini drop down gini ya. Jadi di sini ada pilihannya WordPress Essential with Jetpack, lalu WordPress Classic with Jetpack gitu. Jadi karena di sini saya lebih senang di WordPress Classic ya. Jadi kalau di WordPress yang baru itu Gutenberg ya itu text editornya gitu. Jadi saya kurang nyaman gitu ya dengan uh, plugin yang baru itu. Jadi saya memilihnya biasanya WordPress Classic nih gitu. Lalu bahasa dari websitenya pun bisa kita ganti. Tadi misalkan kalian mau bahasa Indonesia ya tinggal kalian cari aja di sini Indonesia ya. Indonesia itu di sini namanya bahasa Indonesia. Oke. Lalu versionnya ini biarkan ya di version ini ya kita menggunakan WordPress versi terbaru ya. Pastikan WordPress kalian selalu update untuk keamanan website kalian. Lalu di sini juga sama ya WordPress administratornya. Kalau tadi di cPanel itu kan dia auto generate-nya admin ya. Lalu passwordnya adalah pas gitu ya. Ya itu kan pasti ya udah standar lah. Nah, kalau di Plex ini dia auto generate dengan username yang panjang seperti ini dan passwordnya pun yang sangat-sangat secure ya, sangat strong gitu passwordnya. Jadi kalian bisa di sini kalau nggak mau ya tinggal kalian ganti saja. Misalkan admin di sini saya ganti passwordnya adalah pas 1234. Oh ini dia passwordnya kalau di Plus harus ini ya, harus kuat ya. Nah misalkan saya seperti ini deh, saya masukin. Nah password 123 gitu. Lalu email juga sama. Di database juga ya tadi ya untuk setting nama database nih kalau misalkan kalian mau setting ya tinggal kalian ubah aja nama-nama databasenya lalu database username dan passwordnya pun bisa kalian ubah gitu ya. Nah ini kita biarkan saja seperti ini. Nah, lalu sama ya di sini juga ya ada automatic update settingnya pun sama gitu ya. Kalian bisa config sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke, lalu di sini kalau udah seperti ini, kita tinggal install aja nih. Kita tinggal klik install. Nah, lalu dia jalan, tapi dia berjalan di sini ya. Nah, ini notifikasi progresnya ada di bawah gitu. Jadi kalian klik detail aja. Nah, ini lagi downloading and unpacking. Nah, jadi si Flash ini lagi mendownload paket CMS WordPress beserta tadi karena saya pilihnya bahasa Indonesia, dia akan mendownload bahasa Indonesianya gitu. Jadi ini kita tunggu saja prosesnya. Nah, ini sudah selesai ya, tinggal di configuring the installation. Ini tinggal kita tunggu saja prosesnya. Dan ini di Play sendiri memang agak lama ya config-nya ya, berbeda dengan si panel tadi ya. Si panel tadi lebih cepat ya, cuman nggak nyampe 1 menit itu selesai. Sedangkan di Flash ini sendiri ya lumayan sih ya. Nah, oh sorry ini Flash saya ke unlogin ya, saya harus login ulang ya. Oke, saya pause dulu videonya, saya login dulu ya. Oke, tadi saya sudah login ulang di ininya ya. Nah, di sini kita sudah menemukan WordPress ya di WordPress Toolkit ini bahwa asradesign.com/belajar WordPress sudah berhasil diinstal. Jadi di sini ada WordPress was installed gitu ya. Ya, kita tinggal masuk aja nih ke domainnya ini ya. Tadi domainnya asradesign.com/belajar WordPress. Nah, ini tampilan dari WordPress-nya ya. Lalu kalau misalkan kalian mau masuk adminnya tinggal tambahin aja di belakangnya /wp-admin gitu ya. Jadi kalian masuk saja. Nah ini tadi yang sudah kita set yaitu passwordnya, nama penggunanya admin, passwordnya adalah yang tadi kita masukkan ya 123, login. Nah, oke ini sudah terinstall ya kalau kita lihat juga di sini kita kunjungi situs. Maka dia masih bawaan default dari WordPress ya, fresh install gitu ya.
Oke, terus, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu, install plugin WordPress, ini akan saya jadikan satu ya, pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Kita jadikan satu, install WordPress plugin dan, install Basecamp untuk Elementor-nya. Oke, kita simak video berikutnya di pertanyaan selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5 dan nomor 6. Oke?